Bos, tolong berikan saya semangkuk tahu sutra. Baik. Baik. Datang dari luar kota. Dari Nanyang? Bisnisnya baik-baik saja. Tidak baik, belum ada pembeli sepanjang hari ini. Pak tua Anda yang pertama. Sudah tua begini. Masih keluar berbisnis. Seharusnya istirahat. Anak sakit tidak ada uang untuk berobat. Terbaring di tempat tidur. Anda bilang kami berdua tua ini tidak keluar bekerja, bisa tidak? Hidup ini susah ya kan? Susah juga harus dijalani. Jalani saja hari demi hari. Saya lupa bawa uang kalau tidak. Tidak ada uang, tidak apa-apa, Anda juga sudah tua. Bagaimana kalau begini? Saya tidak punya uang, saya beri kalian sebuah tulisan. Tulisan yang Anda beri kami, tidak kenal lupakan saja. Tidak, saya tetap akan memberi kalian sebuah tulisan. Tidak kelihatan kakak tua ini ternyata bisa baca tulis. Saya akan memberi kalian sebuah karakter Fu. Mungkin kalian akan beruntung. Baik, mari kita pergi. Pak tua ini tulisannya bisa dipakai sebagai uang. Ayah, lihat, ini benar-benar perak. Anak, saya tidak punya apa-apa untukmu. Saya beri kamu sebuah tulisan. Tulisan saya ini bisa ditukar dengan 10 tael perak. Orang buta, di depanmu ada perak. Dewa turun ke bumi. Dewa kekayaan memberikan perak. Tanggal 6 bulan 9 tahun ke-18 Guangsu. Malam sebelum ulang tahun ke-85 Kang Boru. Pada hari itu, orang tua itu berlari ke seluruh kota Heruo. Jalan-jalan dan gang-gang. Menghabiskan 200.000 tael perak. Sudah lama berlalu. Orang-orang masih bercerita. Katanya pada hari itu Heluo muncul seorang dewa hidup. Kakek buyut, ini rumah baru kita. Sangat indah. Tapi ini rumah barumu, bukan milikku. Kenapa bukan milik Anda? Rumah baruku ada di gunung bagian belakang. Kakek buyut Anda jadi dewa sampai bingung ya? Ini adalah villa baru keluarga Kang. Ini keluarga Kangmu. Ayo nak, masuk dan lihat rumah baru kita. Lihat rumah baru. Aku tidak akan tinggal di sini, hanya melihat saja. Tuan tua.
Apakah Anda tinggal di villa ini? Pernah. Bisakah Anda membantu saya? Anda mencari makan ya? Aku datang dari jauh. Hanya ingin mencari. Baiklah, aku akan mencoba meminta bantuan. Terima kasih banyak tapi aku hanya mencoba. Kalau tidak berhasil jangan marah. Terima kasih. Di sini. Kakek Anda mencari saya. Master Ju. Saya lihat adik ini datang dari jauh. Ingin mencari makan. Lihat di proyek kita. Bisakah kita cari pekerjaan untuknya? Kakek proyek sudah hampir selesai. Tenaga kerja sudah cukup. Berikan saya muka terima saja dia. Hanya tambah 1 piring nasi. Master Ju, kakek sudah bilang, Kalau Anda tidak setuju gaji orang gini, akan dipotong dari uang saya. Sepertinya aku harus menerimanya. Kakek, kemana Anda pergi? Saya mencari sepanjang pagi tidak ketemu. Saya sudah mencari di seluruh kota Heluo. Kakek pergi menjadi dewa. Benarkah tidak heran pengemis di kota bilang, melihat dewa? Adik. Yue Hong. Biarkan masa lalu berlalu. Terima kasih Tuan Tua. Sudah bangunlah. Kalian saudara sudah lama tidak bertemu, masuklah ke dalam untuk berbicara. Ayo kita pergi. Adik. Kakak, aku bukan manusia. Aku binatang. Tuanku. Jangan panggil aku tuanku. Aku adalah suami Yue Hong. Sekarang panggil aku adik ipar saja. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku juga tidak pantas. Jangan bahas lagi kejadian dulu. Kamu sudah di sini, nikmati saja. Bisnis keluarga Kang. Lihat bagian mana yang bisa kamu kerjakan. Langsung bilang saja padaku. Hanya saja urusan kasino ini. Kamu tidak boleh lakukan lagi. Tuan. Aku Cui Fu sekarang hanya anjing terlantar. Tuan begitu murah hati. Tidak memendam dendam. Aku sudah sangat bersyukur. Sudah jangan bahas ini lagi. Kamu datang tepat waktu.
Besok adalah ulang tahun ke-85 kakek. Malam nanti ada pertunjukan opera. Kita nonton bersama. Kakek adalah orang baik. Kalau bukan karena beliau, mungkin aku tidak bisa masuk ke keluarga Kang. Baiklah, kamu istirahat dulu. Aku suruh Yue Hong siapkan tempat tinggal untukmu. Yue Hong. Siapkan tempat untuk kakakmu. Aku tidak mau pergi. Mungkin ini mangkuk terakhir. Kakek, Waktunya sudah tiba, jangan sedih. Beritahu semua jangan menangis. Hidupku ini setengah baik setengah buruk. Saat jaya ada dua Jinshi dalam satu keluarga. Saat susah ada dua kabar duka dalam satu keluarga. Tapi untungnya, bisa dapat menantu dan cucu yang baik. Sehingga keluarga Kang bisa bangkit lagi. Aku sudah jadi dewa tua. Sebenarnya, jadi dewa juga biasa saja. Hanya saja merugikan Lanner. Aku minta maaf padamu. ayah jangan berkata begitu. Hati Lanner sudah tenang. Lanner, aku sudah banyak berutang padamu. Huiwen temani kakek ngobrol. Ayah, Lanner. Jauh di sana.
Anda bisa membawa anak dan cucu saya dengan selamat kembali. Anda adalah penyelamat keluarga Kang. Huiwen ibumu seumur hidup tidak pernah menikmati hari-hari yang nyaman. Kedepannya apapun yang ingin dia lakukan, jangan lagi menghalanginya. Cucu sudah mencatat. Apakah warisan keluarga Kang bisa diteruskan? Kedepannya tergantung pada kalian berdua. Kakek, apakah ada pesan langsung untuk cucu? Masih dua hal itu. Ini adalah ajaran leluhur keluarga Kang. Generasi keluarga Kang harus selalu ingat. Tinggalkan sisa. Cucu sudah mencatat kakek. Yoheng, Kakek. coba ulangi lagi 4 prinsip tinggalkan sisa. Tinggalkan sisa kecerdasan untuk alam. Tinggalkan sisa rezeki untuk negara. Tinggalkan sisa kekayaan untuk rakyat. Tinggalkan sisa kebahagiaan untuk keturunan. Bagus-bagus. Ayo bangun. Baiklah, kamu bisa pergi bermain. Pergilah. Huiwen tutup pintunya. Huiwen, ini adalah peninggalan Nian-Nian, simpan baik-baik. Semua yang hadir dengarkan baik-baik. Hari ini adalah ulang tahun ke-85 kakek Kang. Kakek memerintahkan, pertama, jangan memberi hadiah. Kedua, jangan mengundang tamu. Ketiga, siniwa yang berhutang pada keluarga Kang. Surat hutang akan dihapus benar-benar. Sangat baik, sangat baik. Malam ini, semua datang ke rumah keluarga Kang untuk menonton pertunjukan. Surat hutang akan dibakar di tempat. Wuyou Chai meminjam uang tebus tanah 210 tael. Semua dihapus. Surat hutang akan dibakar di tempat. Sanda Shu meminjam 75 tael. Semua hutang dihapus. Sangat baik, terima kasih, terima kasih. Orang yang sangat baik. Li Shumin meminjam 40 tael. Semua hutang dihapus. Terima kasih, terima kasih. Kakek telah meninggal. Dengan kepergian kakak tua ini, saya merasa di halaman sekolah swasta ini ada pohon besar yang hilang. Ya, di halaman inilah. Dia bersikeras bermain permainan masa kecil dengan saya untuk menebak karakter, tebak karakter.
Tebak satu karakter. Karakter Yin. Yin, dalam karena. Saat itu saya langsung menebaknya. Tapi saya selalu merasa, kakak tua ini masih punya sesuatu untuk dikatakan. Saya terus berpikir, karakter Yin, dalam karena ini. Kalau ditambah satu garis di tengah, bukankah itu akan menjadi terjebak? Terjebak dalam terperangkap. Kakak tua ini masih khawatir. Khawatir di balik kemakmuran keluarga Kang. Ada bahaya yang tersembunyi. Menambahkan satu garis di tengah Huiwen. Saya akan segera pergi. Setelah kembali saya harus melakukan persiapan. Urusan keluarga ini akan bergantung padamu. Perkataan guru sudah saya ingat. Tapi pergi ke dongeng ini. Yang paling saya khawatirkan adalah kesehatan guru. Tulang tua saya ini masih bisa bertahan beberapa tahun. Tongkat pun belum digunakan. Saya masih ada hal yang perlu didiskusikan denganmu, guru. Huiwen. Saya berpikir. Setelah saya sampai di Dongying, beberapa tahun lagi saya ingin membawa Youheng ke sana. Membawanya keluar. Meskipun Dongying negara kecil dan miskin. Tapi sejak restorasi Meiji, perkembangan ilmu pengetahuan baru sangat cepat. Tidak boleh diremehkan. Sedangkan negara kita, meskipun ada Li Zongtang dan lainnya, berusaha mengembangkan urusan barat. Gagasan ini mengatakan ilmu Tiongkok sebagai tubuh ilmu barat sebagai fungsi, tapi langkahnya sangat terbatas. Para penentangnya yang keras kepala berkeras mengatakan bahwa kesetiaan adalah baju besi, dan tata krama adalah perisai untuk melawan serangan asing. Sungguh konyol sekali. Saya terus berpikir, kalau Youheng ingin sukses, kita harus pergi keluar untuk menambah pengalaman. Guru benar. Kalau keluarga Kang terus berkembang seperti ini, lambat laun pasti akan menemui jalan buntu. Seragam pejabat tingkat 3 ini memang lebih bagus daripada tingkat 4. Tapi kalau dibandingkan dengan tingkat 2 dan 1, itu tidak ada apa-apanya. Masa depan Bapak sangat cerah. Ini hanya masalah waktu. Ngomong-ngomong, sudahkah menjemput Ipin Hong? Sudah mengirim orang untuk menjemput. Kenapa belum sampai juga? Ipin Hong ini beberapa hari lalu pergi ke keluarga Kang untuk memberi selamat dan berduka. Mungkin dia kelelahan. Apa maksudnya memberi selamat dan berduka? Seperti ini Bapak. Kakek keluarga Kang merayakan ulang tahun ke-85. Tapi sebelum pertunjukan dimulai, kakek itu sudah meninggal terlebih dahulu. Kakek itu memang orang yang beruntung. Memilih hari yang tepat. Hongye sudah sampai. Katanya kamu baru saja pergi ke keluarga Kang. Iya. Kakek Kang kebetulan meninggal saat ulang tahun ke-80. Peristiwa gembira sekaligus duka. Tentu saja saya harus menyanyi selama 3 hari.
Sepertinya kamu dan keluarga Kang sungguh tidak bisa dipisahkan. Tentu saja keluarga Kang pernah menyelamatkan nyawa saya. Mereka adalah orang tua kedua saya. Bapak Song kita juga bisa dibilang teman. Selama bertahun-tahun ini acara di rumah Bapak, saya tidak pernah menolak. Saya melakukan ini sebenarnya hanya punya satu permintaan. Jangan lagi melakukan hal yang merugikan keluarga Kang. Itu tergantung. Apakah keluarga Kang melakukan hal yang merugikan negara atau tidak? Musim hujan segera tiba. Saya perkirakan tahun ini banjir akan besar. Kamu harus segera pergi ke Lanshui. Siapkan lebih banyak bahan makanan. Lalu bersiap-siaplah lebih awal. Ada kesulitan apa? Masih masalah lama. Takutnya kalau ada masalah dengan air kuning. Berapa banyak kapal? 20 kapal. Lumayan banyak juga. Setidaknya harus jamin rakyat di Heluo melewati tahun yang sulit. Bos, saya baru dapat kabar. Jenderal Qiu naik pangkat. Jadi gubernur. Ya. Saya sedikit dengar. Dan juga ada satu hal lagi yang Anda tahu. Ada apa lagi? Dia tidak urus transportasi air lagi. Yang gantikan adalah siapa? Song Haiping. Tidak heran Chang Ye bilang ke saya sebelum pergi. Ada orang yang akan ikut campur. Bos. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Song Haiping ini selalu bertentangan dengan keluarga Kang. Bukan sehari dua hari. Keluarga Kang dari dulu selalu pedagang yang jujur. Dua anaknya juga pernah jadi pejabat kerajaan. Masa mungkin melakukan hal yang merugikan kerajaan? Hong Ye, kamu terlalu naif. Saya sudah berurusan dengan keluarga Kang bertahun-tahun. Saya tahu betul kedalamannya. Karena kamu sebutkan, saya ada satu permintaan. Kamu juga ada minta tolong. Tentu ada. Saya minta tolong ke kamu Hong Ye, bukan ke keluarga Kang. Katakan. Hong Ye, pasti kamu juga tahu. Mantan menantu keluarga Kang itu sebenarnya sisa pemberontak Ming. Tuan Song, orangnya sudah kamu paksa mati. Bahkan mayatnya tidak ditemukan. Kamu masih terus mengejar. Hong Ye, jangan marah, dengar saya dulu. Menurut informasi yang bisa dipercaya, wanita yang bernama Ju Nianian itu membawa kotak harta karun. Menikah ke keluarga Kang. Sekarang asalkan keluarga Kang bisa menyerahkan kotak itu, maka tidak akan ada masalah. Saya belum pernah melihat kotak itu. Tentu saja kamu tidak melihatnya. Bahkan jika saya membawa orang untuk menggerebek keluarga Kang hingga habis-habisan, belum tentu bisa menemukan kotak itu. Lalu kenapa kamu meminta bantuan saya? Meyakinkan keluarga Kang untuk menyerahkan kotak itu secara sukarela. Itu akan lebih baik untuk semua orang. Terlepas dari apakah keluarga Kang memiliki kotak itu atau tidak. Bahkan jika ada tapi tidak menyerahkannya. Maka kita hanya bisa menunggu dan melihat.
Paman Ju, kuil ibadah ibu saya sudah selesai dibangun. Sudah saya yang mengerjakannya sendiri. Terima kasih. Ngomong-ngomong keluarga, ia mengirim utusan siang tadi. Mengatakan bahwa keluarga Kang begitu berbudi. Utang keluarga Ye dihapuskan pada hari ulang tahun kakek. Surat hutang juga dibakar. Jadi mereka ingin menyerahkan sumur ini secara resmi kepada keluarga Kang. Itu yang dikatakan keluarga Ye. Katakan pada mereka, kita bisa membuat perjanjian baru. Tidak. Sumur ini tetap milik keluarga Ye. Kakek sudah berpesan saya tidak boleh melanggarnya. Tidak hanya tidak boleh melanggar. Saya juga ingin keluarga Kang ingat dari generasi ke generasi. Di halaman keluarga Kang selalu ada sumur keluarga Ye. Tuanku Nian tidak salah menyukaimu. Huiwen, Bibi Hong kenapa datang begitu malam? Huiwen Song Haiping ini masih mengincar kotak perhiasan itu. Dia bahkan meminta saya untuk berbicara denganmu hari ini. Asalkan menyerahkan kotak itu, maka tidak akan ada masalah. Akhirnya dia menunjukkan taringnya. Saya khawatir dia akan melakukan hal yang merugikan keluarga Kang. Rezeki bukan musibah-musibah, tidak bisa dihindari. Sudahlah Bibi Hong, masuklah. Tidak. Saya hanya datang untuk memberitahumu hal ini, agar kamu bisa bersiap-siap lebih awal. Aku tahu. Tunang, aku nggak takut sama dia. Huiwen, jangan sampai lengah ya. Sekarang si Song ini jabatannya sudah tinggi. Di istana juga punya backingan. Kayak rubah pakai topeng macan. Siapa tahu dia bakal bikin masalah lagi. Kamu harus waspada. Tunang aja Tante Hong, hati-hati di jalan ya. Juragan, apa urusan itu belum selesai? Sepertinya sudah saatnya untuk menyelesaikannya. Paman Ju, kamu mau ngapain? Ke Kaifeng lagi? Kamu nggak sadar ya? Apakah kamu lupa kejadian yang lalu? Aku nggak lupa, ini harus diselesaikan. Aku mau bunuh si bajingan itu. Lalu aku mau lapor ke pengadilan. Paling-paling nyawa ganti nyawa. Nggak boleh gitu. Apakah nian-nian aku mati sia-sia? Paman Ju, dengerin aku. Sekarang belum saatnya balas dendam. Aku percaya karma ada balasannya. Kayaknya langit ini nggak ngasih muka sama aku. Jari putus Kiao. Jari putus Kiao. Jari putus Kiao. Siapa ada, tolong jari putus Kiao. Tuan. Tuan, kenapa ini? Tuan, surat.
Jangan kira perbuatan jahatmu bisa sembunyi di langit ada yang ngeliat. Pak Pao, sepanjang jalan ini, aku andalkan kamu. Tunang aja juragan. Selama aku ada kapal pasti aman. Aku mau kamu dan kapal pergi dengan selamat. Pulang dengan selamat. Ini merpati pos milik Yue Hong. Kalau ada apa-apa, kirim surat lewat merpati. Nona Yue Hong pikirannya sangat teliti ya. Pak Pao kalau sudah sampai di Lanshui, sampaikan salamku ke teman-teman di gudang. Juragan. Panggil aku paman. Abang. Aku ikut ke kapal kali ini ya. Aku kenal banyak orang di Lanshui. Paling nggak bisa bantu Pao Ye. Lagian aku nggak mau dibilang. Keluarga Kang punya orang yang cuma numpang makan. Lau Pao boleh aku ikut. Asal bos setuju aku nggak masalah. Biar dia ikut saja. Dalam perjalanan bisa jaga Pao Ye. Baiklah kamu boleh ikut. Kalau gitu aku naik kapal dulu. Sudah bos nyonya muda ayo pergi. Pao Ye hati-hati ya. Berangkat. Pulang saja. Ayo kita pulang. Yo Heng mana? Dia nggak tahu main kemana lagi. Yo Heng, Yo Heng. Aku kaget setengah mati. Anak sekecil ini berani ikut Pao Ye naik kapal. Pao Ye jangan bilang ayahku ya. Yo Heng. Anak ini pergi kemana ya? Nggak usah cari. Dia pasti sembunyi naik kapal. Gimana ini? Nggak apa-apa ada pamannya dan Pao Ye. Dia baru 8 tahun. Anak laki-laki biar belajar dari pengalaman.
Kemarin Chang Ye bilang sama aku. Beberapa tahun lagi You Heng akan dikirim ke Dongying. Kalau mau dikirim ke Dongying harus tanya ibu dulu. Lihat burung pos sudah kembali. Aku ikut Pao Ye naik kapal, ayah ibu pasti tenang. Anak ini, Sekarang pasti di kapal. Pao Ye pasti bilang, anak baik lebih hebat dari ayahmu. Ayo minum sedikit arak. Gimana rasanya? Pedas. Waktu ayahmu pertama kali minum arakku, nggak bisa bilang pedas. Nak, ayahmu jago berenang. Tahu siapa yang ngajarin? Tentu saja Pao Ye. Benar, ayo. Ayahmu dulu aku tendang dari kapal. Hampir tersedak. Sama seperti anjing mati ketika mereka ditangkap. Maka Anda juga menggunakan kaki Anda untuk menurunkan saya kali ini. Aku tidak berani. Saya tidak berani. Kau terlalu kecil. Tuan Pao, kamu tidak selalu mengatakan, apakah orang tidak takut di sungai? Semakin saya hidup kemarin, semakin saya takut. Ya. Orang yang hidup lebih pemalu. Cepat pergi dan dapatkan. Keponakan ayah dan ibumu berkata, biarkan saya mendisiplinkan Anda. Jadi kau ingin mendisiplinkan aku? Bagaimana dengan disiplin? Lalu bagaimana cara mendisiplinkan? Aku ingin mengikutimu dengan merpati ini. Di dalam kandang. Tidak ada kandang besar di kapal. Lalu biarkan Pao menggantung Anda di tiang. Bagus-bagus. Baik. Lihat, anak ini lebih baik daripada ayahnya. Anak baik. Kabupaten Liu. Tuan Zahe. Tanggul sungai ini. Apakah itu keluarga Kangnya? Ya. Keluarga Kang menyumbangkan 100.000 perak ke sungai setiap tahun. Mereka mengontrak bagian depan. Namanya Yan Zikoudan. Aku tidak banyak bertanya padamu. Ya. Meskipun keluarga Kang menyumbangkan sedikit perak, dapat dikirim dengan mereka setiap tahun, dibandingkan dengan mendapatkan perak. Tapi itu hanya 9 sapi dan 1 rambut. Liu Zhixian itu. Pejabat itu. Dengarkan aku. Anda berada di satu tempat di tepi sungai ini. Aku akan mengawasi. Dewasa Song. Meskipun bagian tanggul ini adalah nama keluarga Kang. Capi Kilyarga Kong hanya menghasilkan perak. Bahan sungai diserahkan ke pemerintah sungai. Saya tidak peduli berapa banyak. Yang aku tahu adalah bagian Yan Zikou. Ada di bawah nama keluarga Kang. Kalau ada sedikit kesalahan, saya akan menuntutmu. Ya. Sepertinya Bapak Song yang baru menjabat ini. Api pertamanya akan membakar keluarga Kang. Apa-apaan ini? suami armada kapal kita harusnya sudah kembalikan. Baru saja meninggalkan Lan Shui.
Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan anak kita Yo Heng. Sekarang, Tenang saja, dia pasti baik-baik saja. Kamu bantu saya pijat, di sini tidak nyaman. lihatlah kamu setiap hari lelah seperti ini. Sungguh ingin pergi membantumu melakukan sesuatu. Kamu juga begitu kan? Mengurus rumah tangga seorang diri juga cukup melelahkan. Kalau Yo Heng kita sudah besar pasti lebih baik. Kalau dia sudah besar, saya sudah tua. Berapa hari lagi Pao Ye bisa sampai di rumah? 3 hari. Cepat sekali sampai di rumah. Kamu ini. Jangan sampai hatinya terlalu liar. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskan pada ayahmu. Pao Ye, kamu punya rumah. Pao Ye adalah air tidak boleh menyentuh tanah. Kapal ini adalah rumahku. Kalau begitu kamu punya anak. Mungkin ada. Ada ya ada, tidak ada ya tidak ada, apa mungkin? Anak-anak Pao Ye semuanya dirawat di rumah orang lain. Anak sendiri kenapa harus dirawat orang lain? Tidak bisa merawat sendiri. Yo Heng. Yo Heng, anak kecil, jangan bicara sembarangan, dengar tidak? Anak-anak Pao Ye banyak sekali. Benarkah? Tidak hanya bercanda. Pulang, jangan bilang ayahmu ya. Baik tahu. Ayo kembali ke kabin untuk bermain. Suami entah mengapa. Akhir-akhir ini di dalam hati selalu merasa sangat sesak. Ada apa? Saya juga tidak bisa menjelaskan. Benarkah? Hui Wen. Bapak Bupati sudah datang. Maaf tidak menyambut dengan layak, mohon maaf. Yang Mulia Bupati, Nyonya, saya ada urusan dengan Hui Wen. Hui Wen, kemari. Yang Mulia Bupati, ada apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan duduk. Pagi ini, Song Haiping memeriksa Tangguh. Menyebut keluarga Kang. Bagian berbahaya yang dikontrak oleh keluarga Kang di Yanzhou. Nadanya sangat keras. Saya rasa dia sengaja mencari masalah. Jadi saya datang untuk memberitahu Anda. Terima kasih banyak Yang Mulia Bupati. Saya heran. Perseteruan antara Song dan keluarga Kang. Kenapa begitu dalam ya? Ceritanya panjang. Tapi sekarang saya berpikir, jika Song Haiping terlalu berlebihan, saya akan menghadapinya sampai akhir. hujan besar akan segera datang. Apakah ada masalah di Tanggul? Jika ada masalah, akan ada suara gong peringatan. Nyonya muda, Ergui, kenapa kamu datang lagi Tuan Song? Orang dari Departemen Sungai datang menagih gandum. Meminta gandum. Katanya di Tanggul Yanzhou. Ribuan pekerja kelaparan. Ribuan pekerja sungai. Dari mana saya bisa mendapatkan gandum? Cari Tuan Song. Uangnya sudah diambil oleh orang Departemen Sungai. Kenapa minta gandum ke keluarga Kang? Tuan Song bilang Tanggul ini dikontrak oleh keluarga Kang. Jadi keluarga Kang yang harus menyediakan gandum. Song Haiping ini ingin membuat keluarga Kang bangkrut. Benar. Kali ini, saya memang ingin membuat keluarga Kang bangkrut. Seperti gandum di gudang sebutir pun tidak boleh diambil. Tapi Yang Mulia, jika pekerja sungai di Tanggul memberontak,
Bagus kalau mereka memberontak. Saya justru menunggu mereka memberontak. Lalu saya akan membawa mereka ke keluarga Kang. Dan menggeledah habis-habisan. Baik, kamu boleh pergi. Saya yang akan menanggung semuanya. Baik. Kang Huiwen melawan saya. Kamu masih hijau. Semua jangan buru-buru. Yanziko ini baru saja lolos dari bahaya. Kalau puncak banjir dari hulu datang, kapal-kapal keluarga Kang yang lebih dari 20 itu pasti akan hanyut. Bagaimanapun kita harus cari makanan dulu. Biarkan para pekerja sungai itu kenyang dulu. Nyonya muda, ada lebih dari 10.000 pekerja sungai ini. Makanannya mungkin tidak akan cukup dalam waktu dekat. Apa? Suamiku, Kepala keluarga, kepala keluarga, kepala keluarga. Tidak apa-apa kan? cepat duduk. Aku sudah dengar semuanya. Kalian turun dulu. Pergilah. Aku baik-baik saja. Suamiku melihatmu sakit seperti ini. Aku sangat sedih. Ibu jangan banggan Yuhong sepet bantu dia Ibu. duduk. Ibu sudah tahu semuanya. Huiwen, kamu masih ingat bisnis pertama yang kamu lakukan dulu? Huiwen, kamu benar-benar mau beli ya? Tentu saja benar. Lihat, aku sudah siapkan surat perjanjiannya. Kamu hanya perlu cap jempol di atasnya. Lalu kamu bilang ke kakekmu buat apa kamu beli tembok itu. Lalu kenapa dulu kamu beli tembok itu? Anak ini ingin agar warga Heluo percaya padaku. Tapi hari ini anakku. Kenapa kamu lupa semua ini? Anak ini mengerti. Saudara-saudara, sekalian warga Heluo. Membuat kalian lapar sambil memperbaiki sungai. Keluarga Kang minta maaf pada kalian semua. Jalur sungai terputus. Makanan tidak bisa diangkut. Kapal-kapal makanan yang lebih dari 20 itu. Semuanya jatuh ke Sungai Kuning. Kang Gong tidak perlu berkata lagi. Kesulitan keluarga Kang adalah kesulitan warga Heluo. Paling tidak kita bawa bekal sendiri ke Tangguh. Ya, bawa bekal sendiri. Perintahkan. Bagian sungai Yanzihui yang dikerjakan keluarga Kang. Seikat beras pun tidak akan diberikan. Keluarga Kang kan punya uang. Suruh dia beli saja ya. Tapi sekarang jalur air tidak lancar, mau beli di mana? Itu bukan urusan saya. Bagian sungai lain tetap bagi beras dan bayar upah. Selain itu,
Setiap bagian sungai kirim 2 babi gemuk. Saya ingin tunjukkan pada orang-orang. Uang keluarga Kang banyak. Tapi kekuatan kerajaan lebih besar. Kalian lihat. Yanzhou ini, sepi tidak ada orang sama sekali. Ya. Kalau banjir bandang dari hulu datang bagaimana? Datanglah baik saya sedang menunggu. Kalau Yanzhou jebol, saya akan tuntut keluarga Kang. Tuanku kalian pergi tancap tiang ya siap. Warga mari kita mulai. Ayo mulai kawan-kawan mari kita mulai. Bukan katanya pekerja sungai Yanzhou sudah mogok. Cepat kuatkan tiang ini harus kokoh. Sepertinya mereka bawa bekal sendiri. Bawa bekal sendiri. Ya Tuan lihatlah. Saya lihat lagi, saya lihat lagi. Mr. Song. Nyonya besar kalian turun dulu. Siap. Nyonya besar tanggul sudah mulai dikerjakan. Saya dengar. Warga semua bawa bekal sendiri ke tanggul. Sekarang kita sisa berapa uang? Saya baru hitung tidak banyak. Kalau begitu pakai simpanan. Kamu bagi uang ke semua pekerja sungai dulu. Lalu kirim orang beli beras dengan harga tinggi. Berapapun yang bisa dibeli. Berapa uang yang harus dikeluarkan? Semuanya. Ayo taruh sini taruh. Ayo tutup. Hati-hati di bawah kaki. Nyonya besar lihat sudah selesai. Mr. Song. Kamu pergi ke Huiwen lagi. Ambil semua sertifikat tanah keluarga Kang. Yang di Henan. Bukan Shanxi Shandong Hebei. Semuanya bawa ke sini. Ini bagus. Cepat pergi. Ugui. Pergi. Kamu naik kuda ke tanggul dan panggil tuan muda pulang. Ajak dia menemani saya ke kantor Heluo. Nyonya besar. Tuan muda dipanggil oleh keluarga Song. Kapan? Baru saja.
Sungguh selera tinggi Tuan Song. Tuan Kang. Kenapa tidak ganti baju? Tuan Kang, saya tahu beberapa hari ini di hatimu ada api yang membara. Jadi, hari ini, saya sengaja mengundangmu untuk minum teh meredakan amarah. Silakan. Tuan Song, api di hati saya. Mungkin tehmu ini sulit untuk meredakannya. Tuan Kang, kamu tidak menyangka keluarga Kang akan seperti ini kan? Tidak, saya sudah menyangka. Dengan pejabat seperti kamu yang duduk di atas kami. Apalagi yang tidak bisa saya pikirkan. Kamu memang punya cara. Bisa menggerakkan para pekerja sungai membawa bekal sendiri ke Tanggul. Saya salut. Tapi saya ingin bertanya. Bekal sendiri ini bisa bertahan berapa hari? Nyonya, apa ini? Hari ini saya datang ke sini untuk meminjam gandum dari Tuan Menteri. Semua uang ini sebagai jaminan. Pinjam gandum. Nyonya mau pinjam berapa? 1000 gantang gandum, 1000 gantang padi. Nyonya, ini kan gudang negara. Saya tahu ini gudang negara. Hari ini saya datang untuk membicarakan urusan negara. Urusan negara. Urusan sungai selalu menjadi perhatian utama kerajaan. Apakah ini bukan urusan negara? Tapi sekarang Tanggul Yanzi jebol. 20 lebih kapal gandum keluarga Kang sudah tenggelam semua. Semua pekerja sungai, tapi melihat hubungan baik dengan keluarga Kang, membawa bekal sendiri ke Tanggul. Nyonya, saya juga tahu. Sungai dan transportasi air selalu menjadi perhatian utama istana. TAPI di sini adalah gudang padi Kerajaan. Semua padi di sini disiapkan untuk menghadapi bencana kelaparan. Tanpa perintah dari Kaisar, tanpa dokumen dari Kementerian Keuangan, saya tidak berani menyentuh satu butir padi pun. Anda bilang padi ini untuk bencana kelaparan. Tapi banjir Sungai Kuning saat ini sangat parah. Apakah ini tidak termasuk bencana besar? Nyonya, meskipun ini bencana besar, TAPI ini urusan pejabat Sangke. Tidak ada hubungannya dengan gudang padi saya. Apalagi meskipun saya mengeluarkan padi dari sini, harus ada perintah dari atas dan dokumen dari Kementerian Keuangan. Saya hanya seorang pegawai gudang kecil. Sama sekali tidak berani bertindak sembarangan. Saya tahu urusan sungai ini seharusnya ditangani oleh pejabat sungai. Tapi Song Haiping itu dendam pribadi. Dia menggunakan jabatannya untuk balas dendam. Dia sengaja menjerumuskan keluarga Kang ke dalam kesulitan. Saya sebenarnya bisa melaporkannya. Tapi sekarang waktunya sangat mendesak. Saya terpaksa datang meminta bantuan Anda. Meminjam padi dari Anda. Kalau persediaan makanan para pekerja sungai habis, menurut Anda apa lagi yang bisa dilakukan? Mungkin saat itu, Anda bahkan tidak sempat menangis. Yang Mulia Song, Anda diangkat sebagai pejabat sungai oleh istana. Banjir Sungai Kuning sangat parah. Tapi Anda masih sempat-sempatnya bermain burung di sini. Ribuan pekerja Sangge berjuang di Sangge. Berkeringat siang malam tapi Anda acuh tak acuh. Pernahkah Anda menyekop satu sekop tanah? Pernahkah Anda mengangkat satu keranjang lumpur? Apakah tugas Anda hanya mencari kesalahan untuk melampiaskan dendam pribadi terhadap keluarga saya? Bagus sekali, sangat jelas. Benar.
Saya memang datang untuk mencari kesalahan dan menghukum keluarga Anda. Kecuali Anda menyerahkan barang itu dengan patuh kepada saya. Setelah berputar-putar begitu jauh, Anda masih bermain rencana licik ini. Sayangnya Yang Mulia Song Anda tetap akan gagal. Kang Huiwen, aku ingin melihat. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Nyonya, bukan aku tidak ingin membantu. Tapi aku hanya seorang petugas gudang kecil. Kulit kepalaku terlalu tipis. Memindahkan persediaan negara secara sembarangan. Aku benar-benar tidak berani menerima. Mohon maafkan aku ya Nyonya. Aku tahu ini adalah persediaan negara milik Kaisar. Tapi ada aturan untuk menyesuaikan gudang di tahun panen. Mengganti biji-bijian lama dengan gandum baru. Ada sih ada. Tapi harus ada dokumen dari Kementerian Keuangan dulu. Dokumen dari Kementerian Keuangan bolak-balik ke ibu kota. Paling cepat juga lebih dari sebulan. Menunggu persetujuan dari atas. Entah sampai kapan baru turun. Kalau begitu kamu buat saja suratnya, aku hanya pinjam sebulan. Sebulan kemudian pasti aku kembalikan semuanya.